Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang teknologi live fishing. Adapun nama anggota kami yang pertama Andi Nurhami akan menjelaskan slide 1, Sofian slide 2, Ismi Wulandari slide 3, Nur Fahira slide 4, Hasri slide 5, Ilhan slide 6, Amri slide 7, dan Diberama slide 8, dan Devianti slide 9. Ikut penjelasan materi kami. Oke, terima kasih kepada moderator. Langsung saja. Instrumen hukum internasional tentang konservasi stok ikan laut di laut lepas merupakan sebuah bagian dari laut yang tidak termasuk dalam zona ekonomi eksklusif, laut teritorial, perairan pedalaman suatu negara, atau dalam perairan kepulauan suatu negara kepulauan. Implikasi dari definisi tersebut membuat laut lepas menjadi kawasan yang terbuka bagi setiap negara dan tidak ada negara yang mengklaim bahwa kawasan tersebut berada di bawah yurisdiksinya. 18 Jawahir, Tontowi, dan Pranuto Iskandar dalam bukunya menyatakan bahwa prinsipnya di laut lepas tidak berlaku kedaulatan, hak berdaulat atau yurisdiksi suatu negara. Laut lepas merupakan res komunis, yaitu laut yang terbuka dan bebas bagi semua negara. 19 rezim yang melekat ini menjadikan laut lepas dapat digunakan atau dimanfaatkan oleh negara manapun. Konvensi Hukum Laut 1982 dalam pasal 86 menyatakan pengertian laut lepas sebagai berikut, yaitu bahwa laut lepas adalah semua bagian laut yang tidak termasuk zona ekonomi eksklusif, laut teritorial atau perairan pedalaman suatu negara dan perairan kepulauan dalam negara kepulauan. Pengertian laut lepas menurut Konvensi Hukum Laut tahun 1982 ini sangat jauh statusnya dengan pengertian laut lepas menurut Konvensi Jenewa tahun 1958. Laut lepas menurut Konvensi Jenewa tahun 1958 adalah hanya 3 mil dari laut teritorial, sedangkan laut lepas menurut Konvensi Hukum Laut tahun 1982 adalah dimulai dari zona ekonomi eksklusif, yang berarti dimulai dari 200 mil. Menurut Konvensi Hukum Laut tahun 1982, laut teritorial yang sejauh 12 mil itu tunduk pada kedaulatan penuh suatu negara, sedangkan zona eksklusif yang sejauh itu mempunyai status sui generis, yaitu bahwa sifat khusus yang bukan bagian dari kedaulatan negara, tetapi juga tidak tunduk pada rezim internasional. Secara historis, pernah ada sejumlah negara yang ingin menguasai samudra, seperti Portugal di Samudra Hindia, Spanyol di Samudra Pasifik, Inggris di terusan Inggris. Saya akan melanjutkan materi. Di atas tertulis, pernah ada sejumlah negara yang ingin menguasai samudra, seperti negara Portugal, negara Spanyol, negara Inggris. Namun Gretus keberatan dengan menyatakan bahwa laut lepas tidak selayaknya berada di bawah yurisdiksi suatu negara dengan alasan. Ada 2 alasan. Alasan pertama, samudra tidak dapat menjadi milik sesuatu negara karena tiada negara dapat menduduki secara efektif. Dan alasan kedua, alam tidak memperbolehkan seseorang memiliki sesuatu yang dapat dipergunakan oleh setiap negara. Adapun laut lepas dinamakan pula res gentium atau res extra commercium. Adapun beberapa sejumlah ketentuan di laut lepas sebagaimana dikemukakan oleh E.G. Starke sebagai berikut. 1. Bahwa laut lepas tidak dapat diletakkan di bawah kedaulatan suatu negara tertentu, bahwa terdapat kebebasan mutlak menangkap ikan di laut lepas ini bagi kapal-kapal semua bangsa, baik niaga maupun kapal perang. 2. Bahwa pada umumnya suatu negara tidak boleh menjalankan yurisdiksi atas kapal yang tidak memakai bendera negaranya. 3. Bahwa negara hanya dapat menjalankan yurisdiksi atas kapal tertentu yang mengibarkan benderanya. 4. Bahwa setiap negara dan warganya berhak menggunakan laut lepas, misalnya untuk memasang kawat, kabel, serta pipa di dasar laut dalam kurun freedom of immersion. Dan yang kelima, bahwa terdapat kebebasan mutlak penerbangan di atas laut
laut lepas bagi semua pesawat. Berdasarkan prinsip kebebasan, semua negara, baik negara berpantai atau tidak, dapat menggunakan laut lepas dengan syarat mematuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh konvensi dan ketentuan-ketentuan hukum internasional lainnya. Kebebasan-kebebasan tersebut harus dilaksanakan oleh setiap negara dengan memperhatikan hak negara lain dalam melakukan hak-hak kebebasan di laut lepas. Berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan dalam Konvensi Hukum 1982 dan ketentuan lain dalam hukum internasional, laut lepas sebagaimana disebut dalam pasal 87 UNCLOS merupakan laut yang terbuka bagi semua negara, sehingga memungkinkan terjadinya suatu tindakan pidana pada kawasan tersebut, seperti pembajakan kapal, perdagangan gelap, dan penyiaran yang tidak sah. Dalam hal ini, setiap negara berkewajiban untuk bekerja sama di laut lepas dalam memberantas penangkapan ikan yang berlebihan, pembajakan kapal, perdagangan gelap obat narkotika, dan bahan-bahan psikotropis, serta siaran gelap. Dampak yang paling rentan dari segala tindakan di laut lepas yaitu berkurangnya sumber daya hayati. Beberapa peraturan hukum internasional yang dianggap penting untuk melindungi perikanan di laut adalah sebagai berikut. Yang pertama, United Nations Convention on the Law of Sea atau UNCLOS 1982. Instrumen-instrumen hukum internasional terkait dengan pengelolaan perikanan tersebut di atas kiranya perlu terlebih dahulu merujuk pada awal perkembangan hukum di laut modern. Dalam perkembangannya, konsep kebebasan di laut ini lebih mendapat tempat sebagai hukum kebiasaan internasional di bidang hukum laut. 24 pasca Perang Dunia Kedua, terdapat kesadaran untuk melakukan pemutakhiran dan kodifikasi hukum kebiasaan internasional. Dalam perkembangannya, Konvensi Jenewa 1958 mendapatkan pertentangan keras dari negara-negara pantai pada 1970-an. Terdapat ketidakpuasan negara-negara berkembang atas rezim perikanan yang ada, sehubungan dengan fakta bahwa kapal-kapal dari distant developed states yang dilengkapi dengan teknologi terbaru melakukan kegiatan penangkapan ikan di laut lepas yang jauh dari pantainya. Pada saat yang sama, beberapa negara maju menyuarakan hal yang sama terkait dengan keinginan mereka untuk memperoleh akses yang lebih besar atas sumber daya perikanan dan ketidakpercayaan atas kemampuan Komisi Perikanan Internasional untuk mengatur penangkapan ikan di tengah tekanan atas stok ikan. Akibat semakin intensifnya metode penangkapan ikan, 26 dalam Konvensi 3 Hukum Laut, Desi Ben Community mengungkapkan 3 pendekatan terkait dengan perikanan. Pertama, negara-negara berkembang menginginkan yurisdiksi yang luas bagi negara pantai atas perikanan. Kedua, Amerika Serikat dan Kanada mengusulkan pendekatan manajemen perikanan berdasarkan karakteristik migrasi spesies yang berbeda, di mana spesies ikan bermigrasi jauh akan diatur oleh Organisasi Perikanan Internasional. Ketiga, Jepang dan Uni Soviet memilih status quo, yaitu menginginkan sedikit perubahan dari rezim yang ada, dan berpendapat bahwa negara-negara pantai berkembang seharusnya menikmati hak-hak preferensial dalam perairan yang dekat dengan pantainya. Ketentuan-ketentuan dalam UNCLOS 1982 mengenai perikanan memang pada akhirnya merefleksikan pendekatan yang pertama dari negara-negara berkembang. Namun demikian, elemen-elemen pendekatan spesies dapat pula ditemukan. UNCLOS 1982 merupakan konvensi internasional yang mengatur hak dan kewajiban berbagai negara dalam melakukan berbagai aktivitas di berbagai zona laut. UNCLOS 1982 merupakan instrumen hukum internasional yang bersifat mengikat. B. Agreement to promote complication with international conservation and management measures by fishing vessels on the high seas atau FAO Complication Agreement 1993.
Persetujuan ini berlaku untuk semua kapal perikanan dengan maksud untuk meningkatkan penataan kapal-kapal perikanan terhadap ketentuan-ketentuan konservasi sumber-sumber perikanan di laut lepas, terutama berkaitan dengan praktik pembenderan atau pembenderan semua kapal-kapal penangkap ikan. Tujuan ditetapkannya FAO Complication Agreement 1993 ini adalah untuk meletakkan dasar-dasar praktik penangkapan ikan di laut lepas dan menerapkan langkah-langkah konservasi sumber daya hayati laut dengan meningkatkan peranan organisasi perikanan multilateral. Tujuan lainnya adalah untuk pembuatan database otorisasi kapal perikanan yang ada di laut lepas dan tukar-menukar informasi. Aturan ini mengenai pentingnya kerjasama internasional dalam pengelolaan perikanan tertuang pada pasal 5 bahwa semua pihak diizinkan apabila diperlukan membuat persetujuan bersama atau persetujuan kerjasama yang menguntungkan secara global, regional, subregional, atau bilateral basis yang bertujuan untuk meningkatkan hasil dari persetujuan ini. Selain itu, diatur juga mengenai kerjasama dengan negara berkembang, sebagaimana yang tertuang pada pasal 8 yang menyebutkan bahwa semua pihak akan bekerja secara global, regional, subregional, pada tingkat yang melibatkan dua belah pihak, dengan dukungan FAO dan organisasi regional atau internasional lain sebagai penyedia bantuan termasuk bantuan teknis kepada pihak negara berkembang dalam rangka membantu pelaksanaan kewajiban mereka sesuai persetujuan ini. Persetujuan ini berlaku untuk semua kapal perikanan dengan maksud untuk meningkatkan penataan kapal-kapal perikanan terhadap ketentuan-ketentuan konservasi sumber-sumber perikanan di laut lepas, terutama berkaitan dengan praktik pembenderan semua kapal-kapal penangkapan ikan. Latar belakang dibuatnya persetujuan ini adalah adanya kekhawatiran terhadap pengurangan ikan di laut lepas akibat dari peningkatan IUU. Secara khusus, persetujuan ini mencoba mengatasi masalah reflagging dan flag of conservation terkait dengan kapal-kapal yang melakukan UU fishing. Agreement for the implementation of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 Desember 1982 relating to the conservation and management of steady fish stock and highly migratory fish stock UN Fish Stock Agreement 1995. Pengaturan dalam UNCLOS berkaitan dengan pengolahan dan konservasi sumber daya perikanan tidak mengatur secara rinci tentang hak dan kewajiban negara yang memanfaatkan stok ikan yang berwaya terbatas dan stok ikan yang berwaya jauh. Hal tersebut menimbulkan potensi munculnya sengketa antar negara pantai dengan negara penangkap ikan jarak jauh atau disebut dengan distant fishing country mengenai eksploitasi stok ikan tersebut secara berlebihan. Di sisi lain, permasalahan yang muncul adalah stok sumber daya perikanan, terutama stok ikan yang berwaya terbatas dan stok ikan yang berwaya jauh terus mengalami penurunan secara drastis. UNCLOS 1982 telah memuat ketentuan mengenai pengaturan pengolahan sumber daya ikan yang bermigrasi jauh atau disebut highly migratory. Namun pengaturan yang termuat pada pasal 64 UNCLOS 1982 tersebut hanya berlaku di zona ekonomi eksklusif, di mana negara pantai mempunyai hak berdaulat secara eksklusif untuk mengeksplorasi, mengeksploitasi, melindungi, dan mengatur perikanan di wilayah sejauh 200
mil laut. Dalam pertemuan di Chancho, Meksiko pada tahun 1992 memberikan mandat kepada FAO untuk menyusun suatu perikanan bertanggung jawab. Dalam deklarasi tersebut terdapat beberapa poin yang merupakan dasar bagi dibentuknya CCRF 35. Yang pertama, mengamanatkan semua negara harus memastikan bahwa hanya operasi penangkapan yang diizinkan oleh mereka dilaksanakan di dalam perairan, bahwa yurisdiksi mereka dan operasi tersebut dilaksanakan dalam cara yang bertanggung jawab. Kemudian yang kedua, menyatakan bahwa negara-negara harus sesuai dengan hukum internasional dalam kerangka kerja organisasi atau kerjasama pengelolaan perikanan regional, bekerjasama untuk membentuk sistem untuk pertemuan atau monitoring, mengendalikan atau kontrol dan pengawasan penegakan yang langkah berlaku terkait dengan operasi penangkapan ikan dan aktivitas yang berkaitan di perairan di luar yurisdiksi nasional mereka. Kemudian yang ketiga, mengatur agar negara bendera harus mengambil langkah penegakan terhadap kapal penangkapan ikan yang ditentukan pengibarkan bendera mereka yang telah ditemukan melakukan tindakan berlawanan dengan langkah konservasi dan pengelolaan yang berlaku, jika perlu termasuk menganggap ketidakpatuhan tersebut sebagai suatu pelanggaran menurut peraturan perundang-undangan nasional. Mengamanatkan negara pelabuhan harus mengambil melalui prosedur yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan nasional mereka sesuai dengan hukum internasional, termasuk perjanjian atau kerjasama internasional yang berlaku. Langkah demikian ketika perlu untuk mencapai dan membantu negara lain di dalam mencapai tujuan kode ini, dan harus memberitahu negara lain perincian, regulasi, dan langkah yang telah mereka tentukan untuk tujuan ini. Ketika mengambil langkah demikian, negara pelabuhan harus tidak diskriminasi dalam prosedur atau tindakan terhadap kapal-kapal negara lain. FAO International Plan of Action for Illegal, Unreported and Unregulated Fishing, Illegal, Unreported and Unregulated atau IUU. Fishing merupakan kegiatan penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diregulasi di laut lepas atau perairan yurisdiksi negara pantai. IUU fishing merusak sumber daya kelautan dan perikanan sehingga melemahkan efektivitas konservasi dan pengolahan sumber daya perikanan. Semua negara harus mendukung pemberantasan IUU fishing. FAO IPOAIUU fishing 2001 merupakan instrumen hukum internasional yang bersifat sukarela dan mengatur tanggung jawab berbagai negara dalam pemberantasan IUU. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi. Kedudukan Indonesia dalam upaya konservasi stok ikan di laut lepas. Kedudukan Indonesia dalam hal ini adalah status sebagai negara kepulauan membuat Indonesia harus berperan penting dalam tindakan konservasi sumber daya ikan. Peranan sektor perikanan bagi bangsa Indonesia juga sangat besar, karena Indonesia merupakan negara kepulauan, di mana dengan 2/3 wilayah Indonesia yakni adalah perairan. Lebih dari 60% masyarakat hidup di wilayah pesisir dengan mata pencaharian dari laut. Perairan Indonesia dengan Z Indonesia yakni Samudra Hindia dan Samudra Pasifik merupakan lintasan ikan-ikan yang beruaya jauh yang termasuk dalam kelompok tuna.
Nah, selanjutnya Indonesia juga telah memiliki beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan sumber daya ikan di laut, khususnya perlindungan ikan di laut lepas. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan merupakan undang-undang pengganti dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Perubahan tersebut meliputi beberapa aspek penting yang masih dianggap lemah, yaitu masalah penegakan hukum dan pengawasan, masalah pengelolaan perikanan termasuk konservasi dan perizinan. Perubahan beberapa aspek dalam undang-undang tersebut sebagai sebuah upaya untuk mengatasi isu-isu dalam pembangunan perikanan. Perubahan beberapa aspek dalam undang-undang tersebut sebagai sebuah upaya untuk mengatasi isu-isu dalam pembangunan perikanan yang perlu mendapatkan perhatian semua pihak, baik masyarakat, swasta dan pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya ikan. Undang-undang ini mengatur beberapa poin yang berkaitan dengan konservasi sumber daya ikan, yakni konsep konservasi sumber daya ikan di dalam undang-undang ini adalah upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan sumber daya ikan, termasuk ekosistem, jenis dan genetik untuk menjamin keberadaan, ketersediaan dan kesinambungannya dengan taraf memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumber daya ikan. Penjelasan tentang konsep konservasi dalam undang-undang tersebut tidak memfokuskan pada wilayah tertentu, sehingga dapat disimpulkan bahwa konservasi dalam undang-undang ini meliputi perairan laut lepas. Penjelasan tentang konsep konservasi dalam undang-undang tersebut tidak memfokuskan pada wilayah tertentu, sehingga dapat disimpulkan bahwa konservasi dalam undang-undang ini meliputi perairan laut lepas. Nah, ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini yang mengatur tentang upaya konservasi sumber daya ikan, sumber daya ikan laut lepas. Penjelasan tentang konsep konservasi dalam undang-undang tersebut tidak memfokuskan pada wilayah tertentu, sehingga dapat disimpulkan bahwa konservasi dalam undang-undang ini meliputi perairan laut lepas. Nah, ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini yang mengatur tentang upaya konservasi sumber daya ikan di laut lepas. Pasal 27 ayat 1 mengatur tentang kewajiban bagi setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbendera Indonesia di wilayah perairan negara Republik Indonesia dan atau di laut lepas wajib memiliki surat izin penangkapan ikan atau SIPI. Yakni pasal 26 wajib, pasal 36 kewajiban setiap kapal perikanan milik orang Indonesia yang dioperasikan di laut lepas wajib didaftarkan terlebih dahulu sebagai kapal perikanan Indonesia. Jika kapal yang dioperasikan menangkap ikan di laut lepas tanpa SIPI, maka dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 2 miliar rupiah. Peraturan konservasi sumber daya ikan di laut lepas masih sangat lemah di dalam undang-undang ini. Undang-undang ini tidak mengatur tentang pembatasan penangkapan ikan oleh kapal perikanan. Nah, yang kedua, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia per 03/Men/2009 tentang penangkapan ikan dan atau pengangkutan ikan. Peraturan Menteri pengangkutan ikan. Peraturan Menteri ini merupakan bagian dari tindak lanjut pemerintah setelah Indonesia bergabung dengan menjadi anggota pada beberapa organisasi pengelolaan perikanan regional.
Peraturan ini secara khusus mengatur tentang hal-hal yang berkaitan dengan penangkapan ikan dan atau pengangkutan ikan oleh orang atau Badan Hukum Indonesia dan atau kapal perikanan Indonesia yang berbendera Indonesia di laut lepas. Dalam peraturan menteri ini diatur mengenai perizinan penangkapan ikan di laut lepas dan juga hak dan kewajiban bagi setiap atau benda hukum Indonesia. Dalam peraturan menteri ini diatur mengenai perizinan penangkapan ikan di laut lepas dan juga hak dan kewajiban bagi setiap orang atau badan hukum Indonesia, kapal penangkapan ikan dan kepala pengangkut ikan yang melakukan kegiatan penangkapan ikan di laut lepas dan atau pengangkutan ikan di laut lepas. Beberapa poin dalam peraturan ini telah disesuaikan dengan peraturan internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Adapun poin-poin yang dimaksud dan belum diatur dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya yaitu yang pertama, bahwa setiap kapal penangkapan dan pengangkut ikan berbendera Indonesia harus memiliki izin dari pengelola perikanan regional. Adapun poin-poin yang dimaksud dan belum diatur dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya yakni sebagai berikut. Yang pertama, bahwa setiap kapal penangkapan dan pengangkutan ikan berbendera Indonesia harus terdaftar pada organisasi pengelola perikanan regional. Yang kedua, bahwa peraturan ini juga mengharuskan kapal penangkapan dan pengangkut ikan berbendera asing memperoleh izin dari pihak pelabuhan setempat yang ada di Indonesia. Selanjutnya peraturan yang ketiga. Peraturan Menteri Nomor 12/Men/2012 tentang usaha perikanan tangkap di laut lepas. Setelah pengesahan peraturan menteri di atas, kemudian dibuat juga peraturan Menteri Nomor 12/Men/2012 ini tentang usaha penangkapan ikan di laut lepas. Peraturan menteri ini berlaku bagi setiap orang atau setiap kapal berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan dan atau pengangkutan ikan di laut lepas sebagaimana diatur pada pasal 2. Terdapat beberapa prosedur yang harus dipenuhi setiap individu atau perusahaan yang ingin menangkap ikan di laut. Peraturan menteri ini sebagian besar mengatur hal-hal yang bersifat administratif seperti pendaftaran, izin, pengadaan, dan pemeriksaan fisik pada kapal penangkapan ikan. Selain itu, peraturan ini juga membuat aturan tentang penanaman modal bagi setiap orang yang ingin berusaha dalam bidang perikanan. Peraturan ini tidak hanya mengatur hal-hal yang berkaitan dengan bisnis perikanan di laut lepas, tetapi peraturan ini juga mengatur tentang upaya konservasi sumber daya ikan di laut lepas. Sekian pemaparan materi kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.